Hai Bunda, kali ini saya dapat repeat order puding tart untuk yang kedua kalinya. Yuk simak video ini Bunda. Bahan-bahan yang dibutuhkan di sini saya menggunakan agar plain, jelly plain seperti ini ya mereknya, dan juga di sini saya menggunakan susu full cream. Saya menggunakan susu full cream merek Diamond. Dan ini saya menggunakan juga gula pasir, saya pilih yang warna putih. Sebelumnya kita lapisi dulu tepi dari loyang yang akan kita gunakan dengan selotip ya Bunda, agar tidak rembes nantinya. Seperti ini ya, jadi ini melingkar, ini bisa kita lapisi dengan selotip ya, seperti ini Bunda. Langsung ke tahap pembuatan ya. Yang pertama di sini agar plain 12 gram dan jelly plain 2 gram. Ini saya jadikan satu, dan juga gula 180 gram. Tips yang pertama, kita campurkan agar plain jelly plain tadi ke dalam gula gitu ya. Lalu kita aduk Bunda. Kita aduk sebelum kita masukkan ke dalam panci. Jadi ini ya, kita aduk tujuannya apa? Biar dia itu tidak bergerindil Bunda. Ya, jadi kadang kan melayang-melayang itu kalau kita ndak campurkan dulu seperti ini gitu ya. Oke, kalau sudah kita tuangkan ke dalam panci. Aduh, ini kok jatuh juga ya, maaf ya Bunda ya. Lalu kita masukkan juga di sini, kita masukkan susu UHT. Jadi di sini kita masukkan susu UHT 1500 ml. Kita masukkan ini ya. Jadi ini saya takar dulu ya. Ini saya masukkan 1 liter dulu, terus sisanya 500 ml. Seperti itu, dan kita aduk dan kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih kita angkat seperti itu. Nah, ini tampilan sebelum matang dan ini yang sesudah matang ya Bunda ya. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam loyang, kita aduk dulu untuk menghilangkan uap panasnya Bunda, karena supaya nanti pudingnya itu tampilannya bagus ya, teksturnya itu bagus gitu ya. Nah, setelah itu kita siapkan loyang dan kita masukkan adonan puding ke loyang secara perlahan. Dan kita pastikan itu tidak ada gelembung di tepinya. Kenapa? Nanti biar tampilan pudingnya itu cantik Bunda gitu ya. Nah, setelah ini kita diamkan dulu di suhu ruang Bunda. Jangan dimasukkan ke dalam chiller atau dimasukkan ke kulkas gitu ya. Jadi didiamkan aja sambil dihilangkan uapnya. Ini saya ambil tepi-tepinya ya Bunda, ternyata ada gelembung ya. Jadi ini saya ambil dulu gelembung-gelembungnya ya, biar nanti cantik tampilannya. Nah, ini ternyata masih rembes Bunda, jadi saya tadi lupa yang bagian atasnya itu tidak saya beli selotip. Jadi ini sambil saya dep dengan tisu, setelah itu ini saya beri selotip ya, jadi biar tidak tambah banyak rembesnya seperti itu. Oke, sambil nunggu lapisan pertama set, kita bisa membuat puding yang lapisan kedua. Sama bahannya di sini ada agar plain, jelly plain, susu UHT full cream, dan juga di sini ada gula gitu ya. Terus tidak lupa juga di sini ada coklat bubuk. Coklat bubuk di sini saya menggunakan merek Van Houten. Langsung kita campur di sini 8 gram agar plain ditambah 2 gram jelly plain dan 130 gram gula. Kita campur jadi satu. Terus di sini 20 gram bubuk coklat, 50 gram dark coklat, dan 1 liter susu full cream. Sebelumnya kita campur dulu, karena ini coklat bubuk, ini gampang sekali dia itu bergerindil Bunda. Jadi kita campur dulu
bubuk coklatnya ini dengan susu agar homogen gitu. Secukupnya aja, lalu kita aduk ya, diaduk seperti ini. Nanti biar tampilannya itu juga bagus Bunda dan enak ya, jadi nggak ada gerindil-gerindil dari bubuknya itu tadi. Lalu kita tuang campuran agar dan gula ke dalam panci, terus kita tambahkan juga campuran coklat bubuk tadi ke dalam pancinya gitu, dan kita tuang sisa susu ke panci dan kita aduk lagi Bunda. Di sini itu kenapa sih kok kita aduk, karena itu tadi jadi biar tidak mudah bergerindil gitu. Lalu siap kita masak di api kecil. Setelah agak panas nanti Bunda kita bisa memasukkan dark coklat ya. Mohon maaf ya Bunda, ini saya tidak memberikan tutorial langsung masaknya karena ini saya masaknya tengah malam ya, lightingnya itu tidak mendukung gitu ya. Jadi kita masak dengan api kecil ya Bunda sampai mendidih, kita aduk perlahan gitu ya, seperti ini kita aduk gitu ya. Harapannya itu biar tidak bergerindil gitu, pelan-pelan aja ngaduknya Bunda nanti ya. Kalau sudah agak panas biasanya kita langsung masukkan DCC-nya gitu ya. Kita masukkan DCC seperti ini. Nanti tampilannya setelah matang. Nah, ini dia tampilan setelah matang. Setelah matang pun ini tidak langsung kita berikan atau lapiskan ke yang lapisan pertama ya Bunda ya. Jadi kita aduk dulu untuk menghilangkan uap panasnya. Seperti itu. Kita aduk aja seperti ini, pelan-pelan aja ngaduknya. Nah, tips yang ketiga nih Bunda, puding ini kan biasanya itu kan suka berair ya. Kalau kita bikin puding tart, kita itu kalau berair dia nanti tidak set ya. Jadi biasanya itu longsor. Jadinya bisa juga tips yang pertama itu diberikan apa itu namanya, tisu, tapi untuk mengelap airnya yang ada di atas ini. Tapi saya lebih suka pakai garpu Bunda, karena menurut hemat saya ini yang paling aman ya yang selama ini saya gunakan. Jadinya nanti puding tartnya itu tidak longsor Bunda. Jadi tusuk-tusuk aja perlahan di semua area puding lapisan pertama seperti ini. Hampir semua area ya Bunda, pelan-pelan aja tusuknya gitu ya. Karena memang tujuannya kan ini puding tart ya, jadi biar tidak longsor seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini hampir semua dan dirasa sudah cukup, kita bisa nuangkan lapisan yang kedua. Nah, ini tips yang keempat untuk menuangkannya, karena yang bawah itu kan belum terlalu ngeset banget. Jadinya kita tuangkannya pelan-pelan aja Bunda gitu ya, seperti ini. Yang penting merata aja dulu gitu ya. Nah, setelah itu, setelah merata seperti ini, baru kita bisa tuangkan perlahan menggunakan centongnya Bunda. Jadi tidak langsung dari panci langsung gitu, enggak. Jadi ada tahanan seperti ini ya. Nanti kalau sudah ini kita diamkan dulu Bunda di suhu ruang sampai uap panasnya itu hilang. Dan nanti kalau uap panasnya sudah hilang, baru kita simpan di kulkas atau di chiller. Nah, untuk menyimpannya di kulkas atau di chiller ini minimal 6 jam. Jadi biar dia itu kokoh betul gitu ya. Nah, ini tips supaya tidak gagal gitu ya untuk membuat puding tart seperti itu. Nah, ini karena malam, ini biasanya saya tinggal gitu Bunda, lalu saya masukkan ke kulkas. Ini keesokan harinya, video saya ambil di pagi hari. Ini sambil menunggu alas pudingnya ini diberi tatakan gitu ya, karena puding itu kan berat. Jadi tatakannya itu kalau saya taruh di bagian bawahnya mika Bunda gitu ya. Karena kalau di atas nantinya rasanya kalau saya kurang higienis aja. Jadi ini saya taruh di bawahnya seperti itu biar dia kokoh gitu ya, tidak meleot-meleot gitu. Ini saya rekatkan pakai selotip. Biasanya saya menggunakan double tip, cuma karena double tipnya tadi dicari nggak ketemu, akhirnya pakai selotip aja seperti ini Bunda. Jadi ini melingkar aja, dipastikan sudah diselotip semua beberapa bagian seperti itu.
Oke, sambil menunggu juga ini kita buat flanya dulu. Ini flanya enak banget, bahannya gampang. Di sini ada 250 ml susu, 75 gram gula, 15 maizena. Saya menggunakan maizenaku dan juga ditambah dengan vanili. Di sini biar harum nanti ya. Kita aduk dulu yang pertama gula dan susunya gitu. Nah, di sini ya kita masukkan gula dan susu dan juga kita campur seperti ini, kita aduk dulu biar merata. Setelah itu maizena yang tadi itu kita tambahkan 2 sendok makan air gitu ya. Jadi maizenanya kita tambahkan 2 sendok makan air supaya ini nanti itu fungsinya untuk mengentalkan flanya. Kita masak dengan api kecil ya Bunda, susu dan gulanya dulu sampai mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan larutan maizena dan juga vanili. Nah, ini jadinya seperti ini sambil kita aduk ya Bunda. Biar kenapa? Biar tidak bergerindil juga. Intinya itu kan harus smooth ya dan halus seperti itu. Nah, ini enak banget flanya Bunda. Oke, nah ini maaf Bunda, tadi video cara lepas pudingnya itu tidak terekord gitu ya. Sebelumnya kalau misalnya kayak gini enggak apa-apa, kita bisa langsung ke proses hiasnya aja ya Bunda ya. Di sini yang pertama saya pakai mika bening di tepi puding agar buahnya nanti itu tidak banyak yang bergeser ketika di pick up atau diambil oleh customer, karena kan kita enggak tahu nih customer ini ngambilnya naik apa gitu ya. Jadi kita antisipasi aja. Kita di sini rekatkan pakai selotip aja di pinggirnya ya Bunda ya, di tepi-tepinya situ supaya nanti selotipnya ini bisa merekatkan mikanya, pertemuan antara mika yang tadi seperti itu. Nah, ini ya Bunda. Jadi kita rekatkan seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya Bunda ya. Nah, terus kalau sudah nanti kita siapkan seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah siap seperti ini, kita bisa menyiapkan yang lain nih Bunda. Kayak misalnya buah-buahannya itu tadi gitu ya. Ini buahnya tadi sudah saya cuci gitu ya. Setelah dicuci, setelah dibilas dan bersih, ini saya biasanya kita rendam dulu sama air mineral karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk customer tentunya. Setelah itu biasanya ini saya juga tiriskan gitu ya. Jadi rendaman buah yang tadi itu akan saya tiriskan, buahnya akan saya tiriskan seperti ini. Karena kenapa? Karena untuk mengurangi biar tidak terjadi banyak pudingnya itu banyak cairan gitu loh Bunda ya. Karena kan puding ini kan basicnya kan dari air ya gitu kan, biasanya itu mudah berair. Jadi biar cantik aja sampai di tangan customer, jadi ini harus ditiriskan juga. Baik juga untuk buah kalengnya juga saya tiriskan. Dan di sini saya beberapa mengambil buah jeruknya dan juga lengannya ya. Jadi saya kira-kira aja kebutuhannya berapa seperti itu. Seperti ini beberapa jeruk. Kalau ini lengannya saya juga tiriskan gitu ya Bunda ya. Jadi saya ambil, jadi biar nanti itu tidak bolak-balik ngambil gitu ya. Ini jadi sudah disiapkan dulu. Nah, seperti ini. Ini buahnya seger-seger banget Bunda. Tapi kalau misalnya Bunda-Bunda nggak ada buah seperti ini, bisa menggunakan buah apa aja ya. Nah, ini customer request untuk desain pudingnya ya. Ini tinggal ganti aja angka 1 menjadi angka 4 seperti itu. Oke, kita mulai aja untuk menghias ya. Nah, ternyata untuk membuat konten itu tidak mudah ya Bunda ya. Jadi dari tadi yang namanya talenan ya, buah dan puding ini bergeser sana sini ya. Jadi
bingung juga ternyata ya kalau misalnya mau buat konten yang bagus. Mohon maaf ya Bunda ya, ini memang terbatas ya, seperti inilah. Oke, ini sambil digeser-geser ya. Ya, yang pertama kita tata dulu nih jeruknya setengah melingkar gitu ya. Nah, seperti itu kita tata dulu nih jeruknya. Ini masih bingung nih, nata yang mana gitu ya. Ya, kita tata ya, kita tata jeruknya seperti ini, melingkar, setengah melingkar. Ini berdasarkan requestnya customer ya, kepingin sama dengan 4 tahun yang lalu, seperti itu. Pasti senang sekali ya Bunda ketika dapat repeat order gitu. Ini saya kerjakan di hari Minggu ya Bunda, karena biasanya saya itu kerja ya, sebenarnya saya tidak menerima orderan lagi, cuma ini karena dipaksa ya sudah gitu ya, tapi tentunya ternyata customer suka gitu ya. Lalu yang kedua di sini kita potong buah kiwinya gitu ya, kita belah dulu lalu kita iris-iris seperti ini, kita tata di atas jeruk gitu, seperti ini aja, natanya simple aja, nata-nata gitu aja. Nah gini aja. Setelah itu giliran nih buah stroberi yang nanti akan di atasnya buah kiwi gitu. Senangnya bikin puding ini enggak perlu bahan-bahan yang ribet ya Bunda, jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah aja gitu ya, buah-buahnya juga ya yang ada aja di sekitar kita gitu ya. Nah ini untuk stroberinya kita tata di atas kiwi seperti ini ya. Oke, kita tata buah stroberinya seperti ini, mengikuti lingkaran, setengah lingkaran gitu ya. Sudah, kalau sudah seperti ini sudah kelihatan cantik ya Bunda ya, warnanya gitu ya, mencolok semua dan warna-warni gitu ya. Lalu kita juga letakkan buah longan ini. Buah longan ini enak sekali. Nah, kalau sudah kita masukkan juga ceri. Ya, cerinya ini sulit sekali ya ditatanya karena memang kan sudah mulai ada beberapa buah yang berair ya, jadi memang agak sulit juga, akhirnya ya terpeleset lah si cerinya. Bagaimanapun kita tetap harus menata dengan cantik ya Bunda ya. Nah, kalau sudah kita siapkan anggur. Di sini saya butuh 2 anggur aja. Anggurnya ini saya gunakan seperti ini. Jadi ditusuk-tusuk gini aja biar menyerupai bunga gitu maksudnya gitu ya. Jadi saya menggunakan 2 anggur. Jadi di sini anggurnya setelah ditusuk-tusuk menyerupai bunga, kita letakkan di tepi-tepinya buah yang tadi gitu ya. Jadi seperti ini aja Bunda kita letakkannya ya. Kita letakkan anggur di tepi-tepinya buah ceri seperti ini Bunda. Ya, kalau sudah kita juga tambahkan longannya, jadi kita isi aja gitu biar kelihatan tidak kosong gitu ya Bunda ya. Setelah itu kita lanjut cetak huruf menggunakan adonan puding coklat yang lapisan kedua ya. Nanti terus habis itu kita tata namanya alfabet ini di atas puding gitu ya, kita tata serapi mungkin. Nah ini kebetulan angka Z-nya tadi juga dicari nggak ketemu ya, jadi kita berpikir ini gimana caranya membuat angka Z ini. Setelah itu ternyata kita akhirnya buat sendiri ya, tidak menggunakan cetakan ya angka Z-nya ya. Jadi kita tata dengan rapi seperti ini Bunda, serapi menurut Bunda aja sih ya gitu ya. Jadi kita tata ini huruf-hurufnya. Oke, kita tata seperti ini.
Setelah itu, setelah kita tata, kita juga tata untuk angkanya juga. Nah, ini bisa menggunakan tidak menggunakan tangan ya Bunda, tapi ini saya karena sudah menggunakan sarung tangan, jadi saya menggunakan tangan ya untuk menatanya. Ini untuk angka 4 saya cetak di cetakan silikon seperti ini. Ya, lalu kita tata serapi mungkin. Ini huruf untuk tahunnya juga sama menggunakan cetakan silikon. Setelah itu karena masih kosong ternyata, jadi kita gunakan anggur aja untuk di tepi-tepinya aja gitu ya, jadi biar tidak kelihatan kosong sekali itu ya. Jadi kita iris-iris tipis untuk anggurnya. Kita tata seperti ini. Sudah mulai kelihatan cantik ya. Bunda-bunda juga bisa loh buat ini untuk anak gitu ya, untuk suami tercinta boleh juga ya. Oke, ini yang sebelah kiri sudah, tinggal yang sebelah kanan kita tata juga. Nah, seperti ini, karena juga masih agak kosong, kita tambahkan untuk stroberinya di pinggir-pinggir. Bunda juga bisa menggunakan anggur hijau ya, boleh yang seadanya aja yang ada di rumah dan di sekitar rumah gitu ya. Sudah ini saya tambahkan juga untuk irisan stroberi biar sedikit mencolok gitu ya warnanya. Nah, kalau kayak gini cakep gitu. Oke, ini kalau sudah selesai. Nah, ini tadi Bunda sudah jadi. Nah, seperti ini lalu kita tambahkan yang di atasnya ini larutan jelly ya. Ini nanti tinggal dikasih jelly plain, terus habis itu 1 gram jelly plain, terus habis itu 15 gram gula dan 100 ml air. Kita masak, terus kita aduk-aduk sampai uapnya hilang, lalu kita taruh di atasnya secara merata. Tujuannya apa? Tujuannya ini biar nanti tidak bergeser gitu. Terus selain tidak bergeser, ini biar mengkilap Bunda. Jadi kenapa kok memilih jelly plain daripada agar plain? Karena kalau jelly plain itu lebih kelihatan mengkilap, jadi glowing gitu, cantik gitu pudingnya. Bunda-bunda bisa mencoba gitu ya. Jadi ini nanti secantik bunda-bunda gitu yang ada di rumah gitu ya. Nah, ini saya kasih hampir semuanya ya Bunda ya, jadi biar kelihatan glowing gitu ya. Nanti hasilnya biar bagus. Nah, ini sudah, tinggal tambah-tambahkan aja biar tambah cakep. Oke, sudah jadi nih Bunda, sudah selesai. Tinggal kita packing aja. Nah, ini ditutup aja, tinggal di packing. Nah, di sini juga saya tambahkan pita ya Bunda ya. Ini sebelum saya tambahkan pita, di sini di staples ini Bunda, jadi pinggir-pinggirannya di staples, terus ditambahkan pita karena yang ulang tahun cowok, jadi saya kasih pita untuk warna biru seperti itu. Nah, seperti ini aja selesai Bunda. Cantik kan? Yuk dicoba yuk untuk membuat ini. Oke, ini sudah selesai. Tinggal diambil sama customer ya. Ini janjinya diambil jam 8 pagi. Oke, nah ini sisanya Bunda. Jadi sisanya dibuat gini aja, cantik kan? Jadi bisa dijadikan ide juga untuk variasi puding cup gitu ya. Jadi cantik. Nah, kalau kayak gini pudingnya itu selain pudingnya itu cantik, enak dan sehat tentunya ya. Jadi selamat mencoba ya Bunda. Jangan lupa di-like, komen, subscribe ya. Terima kasih Bunda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.